Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu bahwa setiap orang berhak mendapatkan jaminan kesetaraan termasuk masyarakat disabilitas? Mereka berhak mendapatkan aksesibilitas terhadap fasilitas umum agar dapat berpartisipasi penuh dalam berbagai kegiatan dan meraih kesempatan yang adil di seluruh aspek kehidupan dan pekerjaan. Aksesibilitas adalah salah satu kunci penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua orang. Nah, dalam video ini kita akan membahas berbagai jenis aksesibilitas di fasilitas umum bagi para penyandang disabilitas, serta alat dan teknologi pendukung yang dapat membantu. Yuk simak videonya sampai selesai. Aksesibilitas adalah tentang bagaimana setiap orang bisa menggunakan fasilitas umum tanpa hambatan. Aksesibilitas mengacu pada penyediaan atau modifikasi sarana dan prasarana dalam kehidupan sehari-hari untuk mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Aksesibilitas terbagi menjadi dua, yakni aksesibilitas fisik dan non-fisik. Aksesibilitas fisik berkaitan dengan gedung, jalan, lingkungan, dan infrastruktur bangunan lainnya. Sedangkan aksesibilitas non-fisik yang berkaitan dengan lingkungan sosial seperti interaksi, etika, teknologi, informasi, dan sebagainya. Berikut adalah beberapa contoh aksesibilitas yang harus tersedia di fasilitas umum. Yang pertama yaitu jalur landai atau RAM. Jalur landai atau RAM adalah fasilitas infrastruktur yang dirancang untuk mempermudah aksesibilitas bagi individu dengan disabilitas, terutama yang menggunakan kursi roda, alat bantu jalan, atau memiliki kesulitan mobilitas. Fungsi utama jalur landai tersebut yaitu memberikan akses yang setara bagi semua individu termasuk penyandang disabilitas sesuai dengan prinsip desain inklusif. Kemudian juga mengurangi risiko kecelakaan yang disebabkan oleh penggunaan tangga oleh individu dengan keterbatasan mobilitas. Dalam desain dan implementasi jalur landai, prinsip K3L diterapkan untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan fasilitas tersebut. Standar kemiringan RAM untuk pengguna kursi roda umumnya adalah maksimal 1:12, artinya 1 unit tinggi untuk setiap 12 unit panjang. Kemiringan yang lebih landai dari 1:20 dianggap lebih nyaman dan aman. Permukaan RAM harus dirancang dengan bahan anti-selip untuk mencegah tergelincir, terutama dalam kondisi basah. RAM harus dilengkapi dengan pegangan tangan pada ketinggian 70-90 cm untuk membantu stabilitas pengguna. Kemudian, untuk RAM yang panjang disarankan menyediakan area datar setiap 9 meter sebagai tempat istirahat pengguna. RAM tidak boleh memiliki hambatan seperti tiang atau benda lain yang dapat menghalangi jalur pengguna. Material yang digunakan untuk RAM sebaiknya ramah lingkungan dan tahan lama. Jalur landai tersebut dapat dijumpai di berbagai tempat, terutama yang melayani kebutuhan publik seperti halte bus, kampus, supermarket, dan lain-lain. Sebagai contohnya, yaitu seperti yang ada pada gedung Laboratorium Terpadu UPN Veteran Yogyakarta ini. Selain RAM, terdapat juga guiding block. Guiding block dirancang untuk memandu dan memberikan informasi kepada penyandang disabilitas, khususnya tunanetra berupa pola khusus yang diletakkan di permukaan lantai atau jalan. Tekstur garis-garis memanjang berfungsi sebagai jalur panduan arah garis lurus, sedangkan tekstur titik-titik berfungsi sebagai tanda peringatan. Biasanya digunakan untuk menunjukkan adanya rintangan, perubahan arah, atau area berbahaya seperti tangga dan perlintasan. Sebagai contohnya, guiding block dapat dijumpai di sepanjang trotoar Jalan Raya Seturan, ataupun pada selasar Kampus 1 UPN Veteran Yogyakarta. Selanjutnya, yang ketiga yaitu lift. Lift dirancang untuk memberikan kemudahan mobilitas antar lantai, terutama bagi penyandang disabilitas. Tombol pada lift dilengkapi dengan huruf dan angka braille di permukaannya, sehingga dapat memudahkan tunanetra untuk memahami fungsi tombol dengan baik. Sebagai contohnya yaitu lift di gedung Rektorat UPN Veteran Yogyakarta. Fasilitas berikutnya yaitu toilet khusus disabilitas. Toilet ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Toilet ini memastikan mereka dapat menggunakannya dengan mudah, aman, dan mandiri tanpa perlu bantuan orang lain. Desainnya mengikuti prinsip aksesibilitas universal. Lebar pintu minimal 85 cm untuk mempermudah masuknya kursi roda. Pintu menggunakan sistem dorong atau geser dengan handle yang mudah dijangkau. Area
toilet harus cukup luas, minimal 1,5 kali 1,8 meter, agar pengguna kursi roda dapat bermanuver. Kemudian juga dilengkapi dengan pegangan tangan di dinding atau dekat kloset untuk membantu pengguna menjaga keseimbangan atau berpindah posisi. Sebagai contohnya yaitu toilet khusus disabilitas di Gedung ALC Kampus 1 UPN Veteran Yogyakarta. Kemudian diperlukan juga fasilitas berupa area parkir khusus disabilitas yang memungkinkan akses mudah dan aman bagi pengguna kursi roda, alat bantu jalan, atau kendaraan khusus lainnya. Dengan memastikan aksesibilitas yang lebih baik di fasilitas umum, kita tidak hanya menciptakan lingkungan yang inklusif, tetapi juga mendukung keberlanjutan sosial. Ingat, lingkungan yang inklusif adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk berbagi video ini agar lebih banyak orang yang sadar akan pentingnya aksesibilitas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.